hari ini. Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita, kasih-Nya selalu mengalir di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan begitu besar kasih Tuhan yang tercurah bagi setiap kita. Tercurah bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada tersabi, rasa dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Kau selalu, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada tersabi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau beri
Sebab Tuhan kita sungguh hebat dan sangat berkenan hidup kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. syukurku
Yesus
hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang menolong setiap kami. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang setia kepadamu, hati yang taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu boleh tertanam di dalam hidup kami ya Tuhan, yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan, akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Set Apart for the Lord. Artinya terpisah untuk Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara dalam firman Tuhan, ada sebuah peristiwa di mana Tuhan itu memisahkan daerah yang menjadi apa yang dia diami. Kalau saudara masih ingat, salah satu contohnya adalah bagaimana ketika Tuhan itu bertemu dengan Musa. Ketika Musa itu melihat ada sebuah pohon yang ada apinya tetapi tidak terbakar, sehingga dia itu penasaran dan dia itu ingin untuk melihat ada apakah di sana. Dan ketika itu Tuhan mengerti dan Tuhan berkata sama Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau ada itu adalah apa saudara? Kudus. Nah, kudus artinya saudara itu terpisah. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah batasan bagaimana Musa tidak bisa mendekat kecuali dengan menanggalkan kasut. Nah, kita membahas sebuah kisah saudara di mana bagaimana Tuhan ini memisahkan sebuah kaum dari yang lain. Kenapa? Karena Tuhan ingin untuk menggunakan kaum ini untuk tujuan yang khusus. Nanti akan kita lihat bagaimana itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah dengar bagaimana Tuhan ini memilih yang namanya suku Lewi. Pernah dengar ya saudara, suku Lewi? Suku yang dikhususkan bagi Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus. Dan di sini kita melihat saudara, kalau kita melihat sejarah mengenai suku Lewi itu sangat panjang. Karena waktu kita akan melihat di kitab Keluaran 32, ada beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk menyimpulkan kenapa sih suku Lewi itu dipilih oleh Tuhan dan kenapa kok suku Lewi ini bisa memiliki istilahnya tanggung jawab yang khusus. Saya akan bacakan di Keluaran 32 yang pertama dari ayat yang pertama. Ini menceritakan sejarah kenapa kok suku Lewi dipilih oleh Tuhan. Dan cerita sebelum itu apa yang terjadi. Nah, kita lihat di ayat pertama dikatakan seperti ini saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saya kasih gambaran sedikit kenapa bisa ada ayat ini atau ayat ini terjadi. Ketika itu Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk naik ke gunung untuk menerima yang namanya hukum Taurat. Saudara tahu ya hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang ditulis di 2 loh batu. Gimana Tuhan menuliskan hukum Taurat itu dengan jarinya sendiri. Dan di situ saudara, bangsa Israel ini menunggu-nunggu kapan Musa turun. Kok dia nggak turun-turun? Dan mereka mulai putus asa dan kalau saudara lihat bagaimana ketika Tuhan itu berjalan bersama mereka, Tuhan itu berjalan di depan mereka. Kita pernah bahas mengenai hal ini, bagaimana dia itu berjalan seperti tiang api dan tiang awan di depan mereka. Nah di sini saudara, bangsa Israel ini mulai cemas. Kok Musa nggak turun-turun? Sedangkan mereka mengharapkan Musa itu ada di situ dan ada di depan mereka, memimpin mereka seperti yang sebelumnya. Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Marilah buatlah untuk kami Allah. Buatlah untuk kami Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta dari langit dan bumi. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka kuasanya yang besar. Tetapi di sini saudara, mereka ini berkata, buatlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Nah, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini ingin menyembah Allah lain. Makanya dikata buatkanlah kami Allah. Ayat 7 saudara, kita akan loncat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi kita bisa melihat Tuhan melihat apa yang dilakukan bangsa Israel dan Tuhan itu menyuruh Musa untuk turun menghampiri mereka. Nah, di ayat 9 saudara dikatakan seperti ini. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Di sini Tuhan menyatakan isi hatinya apa yang dia akan lakukan terhadap bangsa Israel, terhadap apa yang sudah bangsa Israel lakukan terhadap Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, aku akan di sini membangkitkan murkaku terhadap mereka, tetapi untuk engkau yaitu Musa, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Sebuah janji yang besar, tetapi kita mau melihat apa yang Musa lakukan terhadap perkataan Tuhan tersebut atau terhadap rencana yang Tuhan buat. Musa bilang seperti ini, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Lanjutnya di ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 14. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi kita lihat di sini saudara, orang Israel pada saat itu berpaling kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bagaimana Tuhan itu ingin membuat malapetaka atau murkanya bangkit terhadap bangsa Israel. Tetapi kita lihat Musa ini menjadi pelerai. Jadi Musa itu berkata, janganlah kiranya murkamu bangkit. Ingatlah kepada janjimu kepada Abraham. Terus dikatakan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Jadi di sini Tuhan itu diingatkan kembali supaya dia ini melihat apa yang sudah dia kerjakan, yaitu bangsa Israel yang sudah dipimpin. Dan kalau saudara lihat, ketika Musa di sana dikatakan seperti ini, Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan. Dikatakan, siapakah yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Saudara tahu kan di Israel itu ada berbagai suku. Dan saudara bisa lihat di sini dikatakan, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berarti mereka yang tidak mau untuk menyembah berhala. Sehingga mereka ini dipisahkan dari apa yang ada. Nah, kalau kita lihat saudara di Bilangan 3, ini yang menjadi poin dalam firman Tuhan ini. Dikatakan di Bilangan 3 ayat 12-13, karena mereka ini mau untuk terus mengikut Tuhan dengan setia, mereka tidak terbawa oleh bangsa Israel yang mereka menyembah patung itu. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi ini menjadi apa saudara? Kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung.
pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Nah, ini berbicara sejarah sedikit saudara mengenai bagaimana Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau saudara tahu bagaimana Tuhan berkata kepada Musa, engkau akan memimpin umatku keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka, di mana negeri itu akan penuh dengan susu dan madu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini mendatangkan malapetaka supaya mereka itu bisa lepas malapetaka kepada Mesir. Dan saudara masih ingat malapetaka yang terakhir apa? Atau tulah yang terakhir? Anak-anak sulung mati. Tapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan berkata seperti ini. Kalau misalnya engkau mengoleskan darah di pintu, maka itu akan dilalui. Artinya anak sulung itu tidak akan mati. Makanya orang Israel mereka mengoleskan darah di pintu supaya ketika malaikat maut itu datang, mereka tidak mati anak sulungnya. Nah, ini merupakan sejarah bagaimana Tuhan ini membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dengan apa? Membawa menjadikan anak sulung yang daripada orang Mesir itu meninggal. Dan karena ketidaktaatannya saudara akan bangsa Israel, dan karena orang Lewi itu mau untuk terus mengikut Tuhan dan tidak menyembah istilahnya berhala yang sudah mereka buat, maka firman Tuhan berkata seperti ini, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka. Jadi Tuhan terpaku sama orang Lewi ini. Kenapa? Karena mereka mau untuk melayani Tuhan, mau untuk mengikut Tuhan. Ketika Musa bertanya, siapa yang akan ikut Tuhan, ikutlah, datanglah kepadaku. Dan kalau saudara lihat, ada yang menarik di sini ketika Tuhan itu menyuruh orang untuk bangsa Israel untuk menaruh darah di depan pintu dari mereka. Ini melambangkan apa saudara? Kalau dalam perjanjian baru darah Kristus yang menjadi materai dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat saudara bagaimana orang Lewi itu dipisahkan untuk Tuhan. Kita akan lihat di dalam bilangan ke-16. Bilangan 16 ayat ke-9, ke-8 dan ke-9. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukuplah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat Tuhan untuk melayani mereka. Kata-katanya cukup jelas saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel. Umat Israel yang mana? Yang pada waktu itu menyembah berhala. Dan kalau saudara lihat, firman Tuhan menyatakan, dan kamu diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan di kemah suci Tuhan. Artinya melakukan pekerjaan melayani Tuhan. Dan dikatakan, dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Juga melayani umat Tuhan. Dalam perjanjian baru saudara, untuk kehidupan kita, kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes 15, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini merupakan apa yang menjadi perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, dan supaya kamu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Kalau saudara lihat perbandingannya di kitab Bilangan tadi dibilang bahwa kamu dipisahkan. Benar ya saudara? Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama. Akulah yang memilih kamu. Untuk apa saudara dikatakan, aku menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata bagaimana ketika kita ini ada di dalam Dia itu sama seperti pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Saudara, firman Tuhan berkata kalau kita melekat terhadap Dia, maka kita akan berbuah.
Dan di situ saudara bisa lihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan buah-buah roh. Kita bisa melihat ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita memiliki buah dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menyatakan di sini, supaya apapun yang kita minta dalam nama Tuhan akan diapakan saudara? Diberikan. Ketika kita tahu saudara bahwa kehidupan kita melekat dengan Tuhan, dan kita ini menghasilkan buah bagi Tuhan, maka firman Tuhan menyatakan apapun juga yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Yang kedua saudara, kita akan melihat bagaimana orang Lewi ini nggak hanya dipilih saudara, tapi juga dikuduskan dan disucikan. Kita akan lihat di dalam Bilangan 8 ayat yang ke-20 dan ke-20 21. Dikatakan seperti ini. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian terhadap orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Ayat 21 ini yang akan kita tekankan. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan menyucikan pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan terhadap Tuhan atau di hadapan Tuhan, dan mengadakan perdamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Kalau saudara lihat di sini, firman Tuhan di sini menyatakan bagaimana orang Lewi itu mereka ini dipersembahkan kepada Tuhan atau dihadirkan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saudara dibilang Harun itu mengangkat mereka dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang khusus. Kalau dikatakan di sini as a special offering, artinya persembahan yang khusus. Dan kalau kita lihat saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan di sini, kita ini di dalam kehidupan kita juga diberikan hal yang sama. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, dan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi persamaannya saudara adalah bagaimana orang Lewi, mereka itu disucikan, dipersembahkan, dan kita juga disucikan, dimurnikan, dan dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau kita lihat saudara, dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 ini menceritakan bagaimana Tuhan ini memisahkan kita. Dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kalau kita lihat bangsa Israel, umat Lewi itu dipisahkan dari bangsa Israel. Bagaimana mereka ini memisahkan diri dengan cara mereka tidak menyembah kepada patung berhala atau kepada Allah lain. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini dipisahkan oleh Allah, dikatakan supaya kita ini apa saudara? Berubah melalui pembaruan budi, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, kita akan melihat di dalam kitab 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan seperti ini, 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan orang para Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat itu sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Jadi kita lihat di sini orang Lewi ada untuk melakukan ibadah di rumahnya Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah apa saudara? Bait Allah, di mana Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Makanya saudara bisa lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus waktu itu membersihkan bait Allah, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa.
Jadi Tuhan ingin menjadikan fungsi dari bait Allah sebagai rumah doa. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata maka kita ini adalah rumah doanya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berdoalah apa saudara? Senantiasa. Nah, yang terakhir saudara kita akan lihat di dalam bilangan 4 dari ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sini dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya Puakehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang yang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan akan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Jadi di sini dikatakan Harun dan anak-anaknya harus masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing ke tempat tugasnya yang harus mereka lakukan. Artinya Tuhan memberikan bagian masing-masing. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus 12, saudara, ini aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu menempatkan atau memberikan tugas mereka itu masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini sampai ke-11. Ada rupa-rupa kasih karunia, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada orang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seseorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seseorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seseorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau Imam Lewi, saudara, kalau orang-orang Lewi, mereka itu diberikan kemampuan atau diberikan kesempatan atau kemampuan bagi mereka untuk melayani Tuhan di bidang yang berbeda. Demikian dalam kehidupan kita, firman Tuhan menyatakan bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan yang berbeda atau karunia roh yang berbeda-beda. Supaya apa, saudara? Firman Tuhan dikatakan di sini supaya kita bisa melayani. Karena firman Tuhan menyatakan seperti ini. Semuanya itu dikatakan di sini, semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Kalau kita memiliki karunia dalam kehidupan kita, saudara, kesempatan untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan berikan, itu berarti dikatakan Tuhan memberikannya secara apa, saudara? Khusus. Tujuannya apa, saudara? Kalau saudara lanjut ke ayat berikutnya, dikatakan bahwa tujuannya adalah kita saling memperlengkapi. Sama seperti tubuh. Anggota tubuh itu ada banyak, tetapi tujuannya saling memperlengkapi. Firman Tuhan di sini, saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan udah memisahkan kita dari dunia. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berarti buat Tuhan, yang bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya undang untuk pemusik dan singer untuk maju. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau telah memisahkan kami Tuhan. Sama seperti Engkau memisahkan umat Lewi Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan-Mu Tuhan dan untuk melayani sesama. Demikian kehidupan kami Tuhan, Engkau pisahkan Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan, Engkau sucikan Tuhan, dan Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu supaya kami bisa melayani sesama dan melayani Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan bahwa kehidupan kami Tuhan adalah kepunyaan-Mu Tuhan.
Dan kami mau mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna di hadapan-Mu. Kita akan nyanyikan saudara, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Mari kita katakan kepada Tuhan, ini aku ya Tuhan segenap hidupku. Ini aku segenap milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu
yang menerima persembahan kami Tuhan. Karena kehidupan kami Tuhan berharga di mata-Mu. Dan Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi Tuhan alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami nama-Mu bisa dipermuliakan Tuhan. Kerajaan-Mu bisa ditegakkan Tuhan. Dan kehendak-Mu jadi Tuhan di muka bumi ini. Sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Supaya Engkau yang akan terus Tuhan mengajar kami. Dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami bisa Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Karena Engkau telah memberikan diri-Mu Tuhan. Mati untuk kami Tuhan. Dan dibangkitkan. Supaya melalui kehidupan kami Tuhan. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.